Terpaksa menikahi nona muda. Bab 10. Apa salahnya kali ini? Selamat datang di Zona Novel Romantis. Seperti janjinya pada Papi, Bella pamit pulang pada Ibu Panti dan juga anak-anak. Saat ia hendak masuk ke dalam mobilnya, ia terkejut saat seseorang dari belakangnya menahan pintu mobilnya. Dengan kesal, Bella berbalik melihat siapa orang yang menahan pintu mobilnya. "Berhenti bersikap semena-mena," ujar Bella pada sosok lelaki di depannya. "Maaf, aku tidak bermaksud untuk menahan pintu mobilmu. Aku terima permintaan maafmu," katanya, yang tak ingin lagi memperpanjang masalah. "Jadi, bisa kamu minggir sekarang? Aku ingin pulang. Aku ingin bicara sebentar denganmu," ujar Tama. "Tapi aku tidak punya bahan pembicaraan denganmu. Asal kamu tahu, bahan pembicaraanku denganmu telah habis sejak kamu menyuruhku untuk tidak memusikmu lagi. Jadi singkirkan tanganmu sekarang. Tidak sebelum kamu ikut denganku dan berbicara sebentar." Bella menghela napas pelan. "Baiklah, katakan sekarang. Bisa kita duduk di taman sana?" tunjuk Tama pada taman kecil di depannya. Tanpa menunggu Tama, Bella berjalan lebih dahulu sambil menyilangkan tangan di depan dadanya. Saat Tama baru saja sampai, Bella langsung saja duduk lalu menanyakan maksud Tama dengan mengajaknya berbicara. "Katakan, apa yang ingin kamu bicarakan? Bisakah kamu begitu santai? Gayaku memang seperti ini, jadi kamu jangan heran. Lagi pula, itu bukan urusan kamu." "Baiklah," ujar Tama seraya mengambil tempat duduk di depan Bella. "Aku ingin minta maaf atas kejadian di swalayan tadi. Sudah aku maafkan. Kesalahan apapun yang telah kamu lakukan, telah ku maafkan. Jadi jangan bersikap seolah-olah kita sangat akrab satu sama lain." Bella pun berdiri dan segera berlalu dari sana. "Tunggu," seru Tama. "Masih ada yang ingin kukatakan." Dengan kesal, Bella kembali berbalik seraya berkata, "Aku heran sama kamu. Mau kamu apa sih? Saat aku sudah menjauh, kamu malah sengaja mendekat. Apa sebegitu kehilangannya kamu, sampai kamu berbuat seperti ini?" Ujar Bella yang sebenarnya sengaja berkata seperti itu, agar hatinya tidak kembali goyah akan perkataan lembut dari Tama. Tama terdiam. Bella pun mengambil kesempatan ini untuk segera pergi dari hadapan Tama. Biar bagaimanapun, ia masih mempunyai perasaan yang dalam untuk Tama. Untuk itu, ia ingin segera berlalu dari sana, agar hatinya tidak luluh dan tidak bertindak percaya diri lagi jika Tama akan menyukainya. "Aku belum selesai bicara," teriak Tama saat tersadar kalau Bella telah melajukan mobilnya menjauh dari panti. Tidak tinggal diam, Tama langsung saja mengejar Bella dengan mobilnya. Bella berhenti. "Aku ingin bicara," ujar Tama. Namun Bella bersikap acuh. Ia pun menaikkan kaca mobilnya dan menambah laju mobilnya. Tak terasa Bella akhirnya terbebas dari hukuman. Ia pun telah bersiap untuk segera ke kantor, mengerjakan pekerjaan yang disukainya dan menghasilkan uang secara mandiri. Lihat, siapa yang masih bisa mengatainya sebagai anak yang manja, yang mengandalkan uang orang tua untuk bertahan hidup. Ia akan membungkam mulut yang tidak bertanggung jawab itu. "Mom, Bella pergi dulu," pamitnya. "Iya sayang, hati-hati di jalan." Bella pun melajukan mobilnya menuju kantor. Saat berada di lampu merah, ia tidak sengaja berpapasan dengan Tama di sana. Lagi, tentu saja Bella bersikap acuh dan tak menghiraukan panggilan Tama padanya. Bahkan saking acuhnya, Bella dengan sengaja menaikkan kaca mobilnya, menambah volume suara, dan bernyanyi sesuka hati, sampai suara panggilan Tama tak terdengar lagi di telinganya. Saat lampu berubah warna menjadi hijau, Bella sesegera mungkin melajukan mobilnya, meninggalkan Tama yang tidak dapat mengejarnya lagi. Kenapa dia susah sekali diajak bicara? Tapi begini juga bagus, batinnya. Tama pun melajukan mobilnya ke kantornya sendiri. Sesampainya di kantor, Tama membalas sapaan para karyawannya seperti biasa.
Lalu setelahnya, ia masuk ke dalam ruangannya dan mulai mengerjakan pekerjaannya pagi ini. Namun belum juga ada beberapa menit, orang dari divisi perencanaan datang menemuinya dan memberikan dirinya kabar yang sangat buruk. "Apa kamu bilang?" seru Tama tak percaya. Bagaimana bisa para investor itu ingin menarik kembali dananya? Mereka tidak sedang bercanda kan? "Tidak, Pak," jawabnya. "Semua ini terjadi karena Pak Bara dari perusahaan Meisha Putri menarik dana mereka. Para investor yang lain pun ikut menarik dana mereka juga." Mereka kenapa? "Mereka takut kalau proyek yang Anda jalankan akan berakhir dalam kegagalan. Dikarenakan pihak dari Meisha Putri menarik investasinya," sambung Tama. "Iya, Pak. Saya sudah tahu dari awal, memang mereka tak dapat dipercaya. Mereka percaya pada proyek ini karena ada investor dari pihak Meisha Putri. Jadi, kamu tak perlu khawatir. Saya akan ke kantor Meisha Putri dulu." "Baik, Pak." Setelahnya, Tama pun bergegas ke kantor Meisha Putri bersama dengan sekretarisnya. "Pak Bara ada?" tanya Talita pada resepsionis. "Ada, Anda telah ditunggu di ruangannya." Tama heran, mereka belum pernah membuat janji temu, tapi Pak Bara sudah menunggu dirinya di ruangan. Bukannya ini terlalu kebetulan? Ternyata dia sudah merencanakannya, ujar Tama dalam hati. Tama dan Talita pun segera ke ruangan Pak Bara. Saat dalam perjalanan, mereka tidak sengaja bertemu Bella di lift. Suasana canggung pun terjadi. Tidak ada di antara mereka yang ingin bertegur sapa, meski hanya berkata hai. Bella tentu saja merasa heran. Pagi tadi Tama gencar ingin mengajaknya berbicara, namun saat ini, Tama terlihat dingin. Bahkan mungkin, jika Bella yang lebih dahulu mengajaknya berbicara, Bella pasti tidak mendapat respon apapun. Dia berubah begitu cepat, batin Bella. Setelah sampai di lantai tujuannya, Bella segera keluar dari lift yang tiba-tiba terasa dingin saat Tama di sana. "Kita sudah sampai, Pak," ujar Talita. Kedua orang itu pun segera menuju ruangan Pak Bara. Belum juga Talita mengetuk pintu ruangan, sudah lebih dahulu orang yang berada di ruangan itu mengatakan mereka untuk masuk. "Silakan duduk," ujar Pak Bara seraya beranjak duduk di sofa bersama mereka. "Kamu pasti datang untuk menanyakan alasan mengapa saya menarik investasi saya di perusahaanmu." "Anda sudah menebaknya," ujar Tama. "Kamu tahu mengapa saya memilih proyek kamu daripada proyek lain yang menghasilkan uang lebih cepat?" tanyanya. "Karena proyek ini lebih menjanjikan di masa depan dan dalam jangka yang panjang." Tidak. Jika alasan saya seperti perkataan kamu, maka saya lebih baik mencari proyek yang hampir sama denganmu. Bukannya Anda terlalu meremehkan kami?" seru Talita tak tahan lagi dengan perkataan Pak Bara. "Diam Talita," ujar Tama pada Talita. "Tak apa," ujar Pak Bara, "saya sangat mengakui kemampuan kalian. Hanya saja, saya berinvestasi di proyek ini karena putri saya. Dia mengatakan kalau orang yang memimpin proyek ini adalah orang yang baik, yang dapat dipercayai. Ya, saya akui, orang yang memimpin proyek ini adalah orang yang baik, namun hanya baik kepada orang lain, bukan kepada putri saya," ujar Pak Bara. Ia lalu beranjak dari sofa dan berdiri membelakangi mereka. "Saya tahu semua kejadian beberapa hari yang lalu. Kamu dengan sengaja memanfaatkan kebaikan anak saya untuk mengancamnya. Itu agar dia tidak datang ke perusahaan lagi mengganggu Pak Tama," seru Talita membela Tama. "Pak, saya bekerja secara baik dan membedakan masalah pribadi dan masalah pekerjaan. Saya tahu kamu orang yang seperti itu, namun kita berbeda. Saya mendirikan perusahaan ini agar keluarga saya tidak hidup menderita lagi. Jika membantumu masih membuat putriku menderita, lalu apa gunanya usaha ini? Sepertinya kamu sudah bertekad dengan keputusanmu. Maka dari itu, saya tidak dapat membantumu lagi. Kamu bisa keluar sekarang." Tanpa membela diri lagi, Tama dan Talita segera berlalu dari sana.
Saat mereka hendak masuk ke dalam lift, lagi-lagi ia berpapasan dengan Bella yang baru saja keluar dari lift. Tama, yang telah dikuasai oleh rasa kesal, langsung saja mengatakan sebuah kalimat yang membuat Bella terkejut. "Jangan pernah muncul di hadapanku lagi," ujar Tama. Bella heran, apa salahnya kali ini? Mengapa Tama mengatakan hal seperti itu padanya? To be continued. Bizona novel romantis. Penasaran? Nah, ini dia sedikit kuplikan ceritanya. Bab 11, menikahlah denganku. Aku tidak punya bukti untuk itu. Namun aku bisa memberimu solusi jika ingin papiku kembali memberikan dananya pada proyekmu. Kamu ingin aku menikah denganmu? Tebak Tama. Iya, itulah jalan keluarmu saat ini. Bukannya kamu terlalu meremehkan diriku? Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, agar kalian